Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Walladzi ja'ala fis sama'i burujan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usini iyaya nafsi wa iyyakum jami'an bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, perkenankan Al-Fakir menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna imra'atan min ansar qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari Ansor berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi." Maukah jika aku buatkan buat Anda sesuatu agar Anda ketika berkhutbah menyampaikan nasihat kepada umat dan sahabat bisa duduk. Innali ghulaman najjaran. Aku punya seorang anak yang ahli kayu, tukang kayu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, in syi'ti, jika engkau mau silahkan. Fa'amilat lahul mimbar, maka wanita ini menyuruh putranya untuk membuatkan mimbar. Fasunia, maka dibuatlah mimbar itu. Falamma jaa yaumul jum'ah, ketika datang hari Jumat seperti hari ini. Faqa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar beliau. Mimbar yang baru. Fasahatin nakhlah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat keras. Fasahatin nakhlah allati yakhtubu indaha. Suara itu sangat keras. Suara itu sangat keras sehingga kemudian hampir para sahabat mendengar suara itu. Tapi tidak ada wujudnya. Fala zalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Lalu kemudian beliau turun dari mimbar beliau, mendatangi sebuah pohon kurma, hatta akhadha. Lalu Nabi Muhammad SAW, maaf ada yang kurang tadi, kadat tansyakku minhu. Teriakan itu sangat keras, hampir-hampir pohon kurma ini terbelah. Lalu Rasulullah kemudian mendatangi pohon kurma ini, memegang pohon kurma ini.
Fadhammaha ilaih, kemudian Nabi sentuh dan Nabi peluk pohon kurma ini. Hatta ja'alat ta'innu anina sobi. Maka suara itu yang semula keras sekali kemudian menjadi pelan, dan suara itu persis seperti rintihan seorang anak bayi. Hatta istaqarrat, kemudian suara itu kemudian pelan-pelan hilang. Faqal, Nabi kemudian bersabda, bakat ala makana tasma' minal dzikr. Nabi bersabda kepada para sahabat, pohon kurma ini menangis karena dulu sering mendengarkan zikir, di mana aku sering membaca zikir di samping pohon kurma ini. Ya kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat azakumullah. Masjid Nabawi awal-awalnya masjid yang tanpa tembok, hanya berdiri dengan tiang-tiang, maka ada satu pohon kurma yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tiang, sekaligus sandaran beliau untuk berkhutbah. Setiap kali hari Jumat, pohon kurma ini menanti-nanti dan menunggu-nunggu momen di mana Nabi Muhammad SAW bersandar kepada dirinya, menyentuhkan jasadnya yang wangi dan mulia itu dengan dirinya. Interaksi ini sangat membekas bagi pohon kurma. Dari Jumat ke Jumat demikian. Sampai kemudian seorang wanita Ansor menawarkan kepada Rasulullah SAW agar dibuatkan mimbar yang baru. Maka pada saat Jumat itu Rasulullah tidak lagi bersandar kepada pohon kurma itu, kemudian pindah ke mimbar yang baru. Disitulah berteriak pohon kurma itu, teriakan yang sangat keras. Lalu kemudian Nabi tahu persis bahwa ini datang dari pohon kurma. Lalu Rasulullah SAW mendatangi pohon kurma ini, memegang dan membelai dan merangkul. Dalam riwayat dikatakan, kalau engkau berkehendak, aku beri dua pilihan. Satu, aku pindahkan kamu ke pohon kurma dan tumbuh besar hingga terus memberikan buah untuk kaum beriman. Atau dua, aku bawa engkau kepada surga, aku bawa engkau taman surga, dan agar akar-akarmu menjadi minuman penghuni surga dan buahmu menjadi makanan penghuni surga. Maka pohon kurma ini menjawab, aku pilih yang kedua. Maka Rasulullah menjawab, af'al insyaallah, af'al insyaallah, af'al insyaallah. Aku kerjakan insyaallah. Maka seketika itu juga tangisan pohon kurma ini berhenti. Jamaah Jumat azakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani merinci apa yang dimaksud dengan tangisan pohon kurma ini. Hasan al-Basri dikutip oleh beliau mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang beriman, orang Islam, al-khashabah allati tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kayu pohon kurma yang merintih kepada Nabi Muhammad SAW, syauqan liliqa'ih, rindu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih, maka kalian wahai para manusia, kaum muslimin, lebih berhak dan wajib untuk merasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat azakumullah. Pohon kurma itu makhluk yang kita anggap tidak bernyawa, mati. Tetapi ketika pohon kurma ini senantiasa dijadikan sandaran oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada rasa kangen dan rindu dan sangat dinanti-nanti oleh pohon kurma setiap hari Jumat. Sehingga kemudian Nabi pindah ke mimbar yang baru. Pada saat itulah pohon kurma merasakan kesedihan yang sangat dalam. Merasakan kehilangan karena seperti orang yang ditinggal kekasihnya yang sangat ia cintai.
Padahal pindahnya Rasulullah SAW dari pohon kurma itu ke mimbar hanya jarak beberapa langkah kaki saja. Tapi pohon kurma ini merasakan keresahan yang sangat mendalam. Sehingga berteriak dan menangis. Kalaulah pohon kurma yang kita anggap mati dan tidak bernyawa. Berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berpisah hanya beberapa langkah saja. Merasakan kesedihan yang sangat dalam. Maka apakah lagi kita, wahai orang-orang beriman. Kalau kita berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, yang jarak kita dengan Nabi yang sekarang jaraknya di Madinah, makam Nabi di Madinah jaraknya hampir 8.000 km. Harusnya kita lebih mencintai dan rindu pada Nabi kita, Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi nyawa Muhammad yang berada di tangannya, Nabi bersumpah. Seandainya aku tidak diamkan pohon kurma ini, maka pohon kurma ini akan menangis sampai hari kiamat. Jamaah Jumat azakumullah. Maka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW di bulan-bulan yang barokah ini, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita wajib tingkatkan, karena mencintai Nabi adalah wajib hukumnya. Dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan wahai Muhammad, jika saja kepada umatmu katakan, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan perdagangan tijaratun takhshawna kasadaha, perbisnisan yang kalian takut untuk rugi, kemudian rumah-rumah yang kalian khawatirkan rusaknya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabili, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah enggak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Maka jamaah Jumat azakumullah, cinta Rasulullah itu wajib. Bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kalaulah kita mencintai Rasulullah di bawah cinta kita kepada diri kita sendiri, maka iman kita belum sempurna. Maka marilah kita tingkatkan cinta kita dan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bahkan melebihi cintanya sebatang pohon kurma kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal pisahnya hanya berjarak beberapa langkah kaki. Apalagi kita yang lebih jauh lagi berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang-orang beriman, hambanya, untuk sholat, Allah tidak melakukan sholat. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita hambanya untuk puasa Ramadan, Allah tidak berpuasa Ramadan. Kalaulah Allah memerintahkan kita hambanya untuk membayar zakat, Allah tidak membayar zakat. Kalaulah Allah memerintahkan kita untuk berangkat haji kepada kita hambanya, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi saat Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ikut bersolawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba nabiyyika wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka yaqinan shadiqan wa imanan kamilan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an. Rabbana unsur ikhwanana al-mu'minina al-mujahidina fi Ghazzah wa fi Suriah wa fi buldanil muslimina 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.